Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kita dalam pembelajaran materi pertama di kelas 10 ini. Pada semester 1 ini, bab pertama yang akan dibahas yaitu tentang menyusun laporan hasil observasi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di dalam menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana interpretasi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, di dalam teks ini juga kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Karena setiap teks tentu memiliki struktur dan kaidah kebahasannya yang tersendiri. Selanjutnya, terakhir tentu adalah akan membahas bagaimana sih menyusun sebuah teks laporan observasi. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, baik kita ke pembahasan yang pertama tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Supaya kalian lebih memahami ya, kita bahas kenal dulu apa itu teks laporan hasil observasi. Baiklah anak-anak, kalau kita membahas tentang kata observasi, observasi tentu adalah artinya adalah pengamatan. Teks laporan hasil observasi artinya nanti teks itu adalah laporan yang hasil dari pengamatan. Nah, dalam sebuah pengamatan kita tentu ketika kita mengamati sebuah objek, tentu kita akan mendapatkan data, mendapatkan fakta-fakta ya. Nah, dari data dan fakta yang diperoleh dari pengamatan itu, kemudian dibuatlah laporan hasil observasinya atau hasil pengamatannya. Nah, itu disebut sebagai teks laporan observasi. Kalau dilihat dari hal tersebut, tentu bahwa di dalam teks laporan hasil observasi kita akan mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan. Ingat, dari pengamatan. Di dalam teks laporan hasil observasi tidak ada imajinasi ya, tidak ada imajinasi. Artinya betul-betul berupa fakta. Ada ciri khusus ya dari teks laporan observasi, yaitu teks ini merupakan klasifikasi, ya memuat klasifikasi. Artinya di sini apa itu klasifikasi? Itu adalah pengelompokan. Umpamanya dibahas mengenai jenis-jenis sesuatu atau berdasarkan kriteria tertentu. Bagaimana bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang tujuan dibuatnya sebuah teks laporan hasil observasi. Tujuan dibuatnya teks laporan hasil observasi yaitu tujuan dibuatnya teks laporan observasi yaitu eh, sebagai melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Dalam menyampaikan informasi tentang suatu objek atau konsep, sesuatu harus apa adanya sesuai fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara sistematis dan analisis ilmiah. Itu adalah tujuan dari penulisan hasil observasi. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Eh, Apa sih yang dibahas di dalam sebuah teks observasi? Kita akan mendapatkan berbagai informasi dalam sebuah teks laporan observasi. Umpamanya, informasi yang didapat tentu saja adalah informasi yang merupakan fakta yang ditemui pada objek yang hasil pengamatan. Fakta atau peristiwa Fakta ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Biasanya menunjukkan kebenaran sebuah informasi. Nah, fakta ini merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya karena itu ditulis berupa berdasarkan kenyataan atau peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Artinya objektif di sini dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Nah, itu adalah ciri dari isi sebuah teks laporan observasi. Isinya berupa fakta dan data hasil pengamatan. Baik, selanjutnya ya, kita akan membahas tentang fungsi dari teks laporan observasi ini. Mengapa ditulis teks laporan hasil observasi? Tentu memiliki fungsi. Yang pertama adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Artinya ketika kita melakukan pengamatan, nah sebagai pertanggungjawabannya adalah merupakan penulisan laporan kegiatan tersebut. Yang kedua, sebagai sumber informasi terpercaya. Kemudian
Yang ketiga, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, terakhir adalah sebagai sarana untuk pendokumentasian. Fungsi-fungsi tersebut tentu saja berguna ya, untuk, eee, sebagai hasil dari dokumentasi tersebut. Baik, selanjutnya adalah yang akan kita bahas tentu adalah tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Setiap teks memiliki ciri-cirinya tersendiri, begitupun dengan teks laporan hasil observasi. Di sini apa sih yang menjadi ciri khas dari teks laporan hasil observasi tersebut? Yang pertama adalah bersifat objektif, global, dan universal. Tentu bersifat objektif karena hasil penelitian secara menyeluruh dan biasanya adalah objek yang dia, teliti adalah yang bersifat umum. Kemudian, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ini adalah menjadi ciri khas dari teks laporan observasi. Ketika kita, mengamati, tentu saja satu objek yang diamati dan ketika kita melaporkan, tentu objek itu dilaporkan tidak melaporkan hal yang lainnya. Umpamanya kita akan melaporkan atau penelitian tentang, belalang anggrek. Maka maka yang diamati adalah tentang belalang anggrek, umpamanya dilihat dari jenisnya, dilihat dari bentuk tubuhnya, bagian tubuhnya, makanannya, daur hidupnya. Nah itu nanti hasil penelitian tersebut kemudian dibuatlah sebuah teks laporan observasi. Yang dibahas, kita tidak membahas serangga yang lainnya, kita betul-betul membahas satu objek saja, yaitu belalang anggrek. Nah, itu yang dikatakan sebagai objek tunggal. Kemudian, ciri yang ketiganya adalah teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik dengan tata bahasa yang baik, susunan teknologis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Tentu saja demikian ya, harus menarik dan menggunakan tata bahasa yang baik sehingga isinya mudah dipahami ya dan tentu berbobot dan berkualitas karena merupakan hasil penelitian atau pengamatan. Nah, yang selanjutnya, ciri khasnya adalah berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya dan tidak mengandung prasangka atau dugaan pemihakan yang menyimpang. Maksudnya, yang dibahas di dalam teks laporan observasi itu ada hubungan berjenjang. Umpamanya kita menjelaskan tentang apa itu wayang. Nah, kita secara umum dari pernyataan umum atau klasifikasinya menjelaskan tentang wayang. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis wayang, ciri-ciri wayang, dan sebagainya. Nah, hubungan kelas dan subkelas ini mungkin akan dibahas umpamanya jenis wayang itu terdiri dari wayang golek, wayang orang, wayang kulit. Nah, wayang golek, orang, kulit itu adalah subkelas dari wayang sebagai kelasnya. Bagaimana bisa dipahami? Nah, baiklah kita lanjutkan untuk ciri-ciri berikutnya, yaitu di dalam teks laporan hasil observasi, informasi teks merupakan hasil penelitian yang terkini, yang sudah berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan terbukti kebenarannya. Tentu saja, karena yang dilaporkan adalah hasil penelitian berupa data dan pengamatan. Dan biasanya yang diteliti adalah sesuatu yang aktual, yang terkini, sehingga menarik untuk dibaca. Begitu anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini, selanjutnya mungkin selanjutnya kita dalam pertemuan berikutnya kita akan membahasnya kembali untuk, interpretasinya. Baik, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi